Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, silahkan. Oke. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan autista atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan pada coachnya. Dan jangan lupa Pak, untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Denny, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini? Yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah present atau kehadiran penuh dalam mendengarkan aktif. Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kedua Pak, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Yang pertama, mendengarkan aktif, dan yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Yang ketiga, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan atau kita kembangkan ini? Ya, yang pertama itu coach dapat membantu menemukan potensi coach dalam memecahkan masalah. Yang kedua, coach membantu memprovokasi pikiran coach sehingga dapat memecahkan masalah. Oke, pertanyaan terakhir Pak Denny, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya ingin coach menemukan masalahnya sendiri sehingga dapat menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian Pak Denny wawancara pra-observasi kita hari ini. Silahkan nanti Bapak melakukan coachingnya terhadap Ibu Pipit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitaloka. Selamat siang juga Pak Denny. Kenapa kok saya lihat Bu Pitaloka kok lemas sekali? Saya lagi tidak maksud makan Pak, tidak enak hari ini. Tumben, pantas saya perhatikan dari tadi pagi Bu Pitaloka terlihat murung. Boleh lo cerita ke saya jika berkenan. Ya siapa tahu bisa membantu masalah Bu Pita atau sebagai teman curhat barangkali. Begini Pak Denny, boleh cerita sedikit ya? Boleh, silakan. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya Pak. Silahkan Bu Pita, siapa tahu saya bisa membuat hati Bu Pita lega dengan mau cerita atau berbagi kepada saya. Begini Pak Denny, kemarin itu saya di jam pertama itu ada supervisi kelas yang dilakukan oleh Bapak Wakakurikulum. Seperti biasa ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lainnya. Bukanlah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi Bu. Yang mengganggu pikiran Bu Pita sekarang apa? Jadi gini Pak, waktu itu Bapak Wakakurikulum itu menanyakan soal buku pegangan saya yang berupa buku teks atau buku bacaan. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar yang lain yang lebih variatif. Tapi tentu saya tetap mengacu pada kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata saya dilaporkan ke kepala sekolah gitu Pak. Oh begitu.
Jadi Bu Pita merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Iya Pak Denny. Jadi jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, maka siswa itu cepat bosan Pak. Sumber informasinya itu terbatas, dan lagi kalau hanya buku, para siswa itu mudah sendiri membacanya di rumah. Kemudian maka saya membebaskan anak-anak mengadopsi beberapa sumber belajar yang lain. Biasanya mereka menggunakan sumber belajar dari YouTube, internet, kemudian mungkin TikTok, ya. Biasa juga menggunakan beberapa file PDF. Jadi terserah mereka menggunakan sumber belajar apa. Kemudian selain itu saya juga menjelaskan materi yang akan dipelajari. Kemudian saya juga menggunakan LKPD sesuai dengan bahan tugas mereka Pak Denny, gitu. Ya, saya setuju Bu, kita memang harus kreatif, memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Ya, saya menjadi lebih plong Pak setelah bercerita mengenai unek-unek saya, dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Biasanya memang kita lebih tenang setelah bercerita Bu Pita. Waktu supervisi itu, apakah Bu Pita sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks atau buku pegangan kepada wakil kepala kurikulum? Variatif sangat saya apresiasi. Berkaitan dengan respon wakasek kurikulum yang tersinggung, mungkin seperti Bu Pita sampaikan tadi, mungkin terjadi miskomunikasi karena Bu Pita menjelaskan dengan nada tinggi, dan bisa jadi ekspresi saat Bu Pita berbicara juga mungkin ya. Menurut Bu Pita, jika menjelaskan dengan cara yang lebih baik, kira-kira wakasek kurikulum akan memberikan respon yang berbeda juga barangkali. Saya pikir juga begitu Pak Denny ya. Memang saat saya menjelaskan, ekspresi saya itu sedikit sewot sih, merasa tidak salah begitu. Walaupun sebenarnya menurut saya tidak melakukan kesalahan tersebut. Kalau begitu, sampai saat ini apa yang sudah Bu Pita lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya sudah mencoba menghubungi Bapak Wakasek kurikulumnya melalui telepon dan WA, tapi belum ada respon sampai sekarang. Barangkali beliau masih marah atau sibuk, mungkin begitu Pak Denny. Oh, jadi sudah dihubungi ya. Selain itu, apalagi yang sudah dilakukan oleh Bu Pita? Saya sudah berpikir untuk menghubungi kepala sekolah dan menjelaskan duduk permasalahannya. Hanya saja saya ragu Pak, karena Bapak kepala sekolah memahaminya atau tidak, mengingat saya telah menyinggung perasaan Bapak Wakakurikulum. Jika tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya kan Bu? Kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan nanti? Saya akan menjelaskan duduk permasalahannya, kemudian saya akan meminta maaf, dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun, sehingga lawan bicara saya memahami apa yang saya sampaikan. Walaupun kadang saya sulit mengontrol emosi saya Pak. Kemudian saya juga berusaha meminta maaf meminta bantuan. Saya juga akan meminta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mempertemukan saya dengan Bapak Wakakurikulum agar saya bisa minta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami agar selanjutnya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Menurut Bu Pita, mengapa Bu Pita harus menjelaskannya lagi dengan cara yang Bu Pita maksud tadi? Ya gini Pak Denny ya, agar Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakakurikulum itu mengerti bahwa saya tidak bermaksud membantah atau menyinggung. Saya berusaha menyampaikan apa yang saya pikir baik di pembelajaran saya. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakasek Kurikulum tentu lebih paham mengenai ini. Mungkin permasalahannya ada bagaimana cara saya berkomunikasi,
kurang tepat mungkin Pak ya, sehingga membuat Bapak Wakakurikulum tersinggung. Saya akan berusaha memperbaiki cara komunikasi saya agar pesannya bisa diterima dengan baik. Wah, itu baik sekali Bu. Inisiatif Bu Pita untuk menjelaskan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah dan meminta beliau untuk mempertemukan Wakasek Kurikulum dengan Bu Pita untuk memperbaiki hubungan kerja. Kira-kira selain Bapak Kepala Sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini, terutama jika hambatan dan rencana Bu Pita, jika terjadi hambatan pada rencana Bu Pita ini, misalnya Wakasek Kurikulum masih marah atau tidak mau menemui Ibu? Begini Pak Denny, mungkin saya akan memberi waktu sampai cooling down dulu ya, agar permasalahannya menjadi reda dulu, supaya bisa mengadakan komunikasi lebih baik. Tentu tidak terlalu lama, saya takut permasalahannya menjadi berlarut-larut. Kemudian saya akan meminta bantuan Pak Andreas sebagai Wakahumas, karena beliau secara personal itu dekat dengan Bapak Wakakurikulum. Saya akan meminta Bapak Wakahumas untuk menengahi permasalahan ini. Wah, saya pikir langkah yang sangat baik itu Bu Pita. Alhamdulillah Bu Pita telah menemukan solusi dari permasalahan Bu Pita. Bu Pita akan komitmen untuk melaksanakan rencana dari solusi tersebut. Tentu Pak, saya akan melaksanakan, karena saya tidak nyaman apabila bekerja dalam kondisi seperti ini jika tidak terselesaikan. Nah, sekarang Ibu lebih plong karena sudah bercerita kan. Masih ada yang bisa saya bantu lagi Bu Pita? Sudah Pak Denny, terima kasih. Saya akan mencoba menjaga komitmen tadi dan untuk melaksanakan langkah solusi yang sudah kita bahas tadi. Alhamdulillah. Oke Bu, semoga sukses ya. Jika sudah menemui Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum, saya dikabari ya Bu. Ikut senang jika permasalahan Bu Pita bisa segera diatasi. Ya, terima kasih Pak Denny atas waktunya sudah mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Bu Hanifah. Pak, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Pita nggih? Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak pasca observasi ini. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali Coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan Coach bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Menurut saya Pak, sebagai supervisor, Pak Denny dan Bu Pita sebenarnya sudah menjalankan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Apa yang membuat Pak Denny menilai demikian? Karena di sini saya sudah melaksanakan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dalam diri Coach. Baik Pak, berikutnya bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Boleh Bu, silahkan. Saya mengamati tadi Pak, pada saat melakukan coaching, Pak Denny melakukan identifikasi masalah yang dihadapi. Dan itu sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Denny mendengar ini? Ya Bu, terima kasih. Di sini saya memang sudah melaksanakan identifikasi masalah yang dapat memprovokasi Coach untuk mendapatkan solusi
sendiri atas permasalahannya. Maaf Pak, tadi coaching berlangsung, saya mengamati Pak Denny melakukan sedikit adanya adjustment yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya hal tersebut tidak dilakukan. Bagaimana menurut Pak Denny? Menurut saya hal yang saya lakukan, hal itu saya lakukan karena harapan saya ingin menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi coach tersebut. Dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang yang akan Pak Denny lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan sering berlatih menjadi coach agar mampu membantu teman atau siswa dalam menghadapi dan mencari solusi atas masalahnya sendiri. Baiklah Pak Denny, terima kasih atas waktu dalam pasca observasi ini. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.